Sebenarnya apa sih pengertian hijrah secara bahasa dan istilah? Iya, di beberapa kitab dijelaskan berkaitan dengan urusan hijrah, khusus misalnya kitab-kitab tafsir, apakah itu Imam Ibnu Katsir atau Imam At-Tabari, kita mendapatkan dua makna. Yang pertama secara etimologi, yakni secara bahasa. Jadi makna hijrah secara bahasa itu adalah tarkahu atau meninggalkan, atau qat'ahu. Qat'ahu itu berarti memutuskan. Jadi tarkahu dan qat'ahu itu makna hijrah secara etimologi atau secara bahasa. Sedangkan kalau kita bahas dari sisi maknanya secara terminologi, yakni secara istilah, ini ada dua. Ada maknanya secara khusus dan ada maknanya secara umum. Jadi kalau dia maknanya terminologi secara khusus, itu diambil dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang yang melakukan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-hijratu ma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Itu makna terminologi secara khusus. Tetapi secara umum al-hijratu min daril harbi ila daril Islam. Jadi berpindahnya Rasulullah SAW dari darul harb atau darul kufur kepada darul Islam, dari negeri atau negara yang kufur kepada negara Islam. Nah, inilah makna secara terminologi umum yang disebutkan oleh para ulama tafsir di dalam kitab mereka. Mungkin demikian. Iya. Baik, ya. Itu kalau maknanya secara terminologi khusus. Iya. Sebenarnya sejauh mana sih perubahan itu benar-benar dibutuhkan oleh seorang insan atau seorang manusia? Oke, baik. Berkenan dengan tadi pertanyaan tentang sejauh mana perubahan itu ya. Pentingnya perubahan itu di tengah masyarakat. Jadi tadi di tayangan mungkin kita sudah melihat ya bahwa sebenarnya perubahan itu sesuatu yang sunnatullah dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena perubahan itu dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan ya. Secara sederhana bisa kita lihat di tengah masyarakat ya. Misalnya kita melihat anak-anak ya, anak-anak dia itu pasti akan membandingkan dengan orang di sekitarnya ya. Ketika misalnya kita ketemu dengan anak yang kelas 1 atau kelas 2 SD ya, ketemu dengan temannya, katakanlah dia belum bisa membaca, ketemu dengan temannya yang ternyata sudah bisa membaca, maka dia pasti akan merasa kekurangan ya, kekurangan, dan temannya itu memiliki kelebihan. Sehingga dia pasti akan timbul keinginan untuk berubah dari yang tidak bisa membaca untuk kemudian bisa membaca, karena dia melihat bahwa kondisi bisa membaca itu lebih bagus ya. Demikian juga masyarakat secara umum, dia pasti akan melihat di tengah komunitasnya, ketika melihat temannya itu lebih berilmu ya, lebih soleh, atau mungkin secara ekonomi lebih baik, maka pasti ada keinginan untuk berubah. Untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Itu memang sesuatu yang sunnatullah. Oleh karena itu yang namanya perubahan itu memang dibutuhkan oleh manusia supaya kemudian kualitas kehidupannya itu menjadi lebih bagus ya. Terutama kalau kita kaitkan dengan kondisi masyarakat, apalagi negara ya. Tadi kita lihat di tayangan ya, bagaimana Indonesia yang boleh dikatakan memiliki semua kekayaan sumber daya alam, tetapi ternyata secara kondisi ya, baik ekonomi maupun yang lain itu ternyata lebih buruk dibandingkan negara tetangga misalnya yang sumber daya alam itu tidak ada, tapi justru secara ekonomi kok bisa lebih maju. Maka kemudian kita perlu berpikir tentang perubahan ya, melihat sebenarnya apa yang terjadi di kondisi negara kita, lalu kemudian seperti apa perubahan yang kita inginkan supaya kemudian kondisi kehidupan itu menjadi lebih baik. Ini seperti itu. Baik, ternyata perubahan itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan.
perubahan untuk industri yang lebih baik. Ya, betul. Baik, tadi saya sedikit menunjukkan Pak Ustaz Hakim. Seperti tadi ada bilang bahwasanya dalam hadis Rasulullah itu ada disebut orang hijrah atau orang hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah. Nah, sementara Ustaz juga tadi bilang ada beberapa ulama juga menyebutkan bahwa hijrah secara syar'i itu adalah keluar dari hati ke atau menuju ke dalam Islam. Sebenarnya apa hubungan antara kedua ini? Iya, dua makna tadi itu, baik terminologi secara khusus atau terminologi secara umum, ini kan berbeda dengan maknanya secara bahasa. Kalau secara bahasa benar, tadi maknanya al-hijratu wahiyya at-tarkuhu au qat'ahu atau qat'uhu. Jadi maknanya adalah meninggalkan atau memutuskan. Sedangkan terminologi secara khusus tadi itu adalah dia meninggalkan apa saja yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Ini juga digunakan secara khusus. Artinya setiap muslim secara khusus bisa melakukan itu secara pribadi. Secara pribadi bahwa ketika seorang muslim melakukan perbuatan kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa disebut sebagai hijrah dengan terminologi khusus tadi itu. Tapi secara pribadi. Jadi pribadi-pribadi bisa melakukan itu, dan itu berbeda dengan makna terminologi secara umum. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilakukan sendiri. Hijrah secara khusus bisa dilakukan secara sendiri, tapi menurut terminologi umum tidak bisa. Karena hijrah yang dimaksud berpindahnya al-hijratu min daril harbi ila daril Islam tadi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW secara realitas, dan itu tidak sendiri. Kalau kita bicara tentang perubahan tadi itu, bahwa perubahan yang terjadi, yakni hijrah yang terjadi dari Mekah ke Madinah, karena Mekah disebut sebagai Darul Harb atau negara kafir, sedangkan Madinah disebut dengan Darul Islam atau negara Islam tadi itu secara struktural dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun terjadi setelah turun ayat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 80 itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra 80 disebutkan wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang satu doa. Doa apa? Doa untuk masuk ke suatu tempat di mana tempat ini bisa menolong beliau. Adkhilni mudkhala sidqin. Masukkan aku ya Allah ke dalam satu tempat di mana benar-benar dimasuk nih. Jangan salah masuk. Kenapa? Kalau kita lihat dalam sirah, ternyata Rasulullah SAW meminta tolabun nusrah, meminta pertolongan kepada 15 qabilah, dan itu semuanya tidak ada yang memberikan akses kekuasaan kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika Rasul masuk ke Madinah dan Allah mengajarkan doa kepada Rasulullah SAW, satu doa di mana Rasul bisa masuk ke satu tempat, dan ini tidak salah lagi. Inilah tempatnya, bukan 15 qabilah yang telah dimasuki oleh Rasulullah SAW. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku ya Allah dari tempat di mana aku akan keluar, yakni jangan masukkan. Kalau tempat itu tidak layak, maka jangan masukkan. Apa yang diminta dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, apa yang diminta? Yang diminta oleh Rasul, diajarkan oleh Allah, doa itu adalah milladunka sultanan nasiyah. Dari sisimu ya Allah, ada apa? Sultanan nasirah. Ada sultanan nasirah, ada kekuasaan yang menolong. Apa kekuasaan yang menolong itu? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ada 4 kekuasaan yang menolong. Nasiran li kitabillah, nasiran li hududillah, nasiran li dinillah, nasiran li faraidillah. Jadi ada 4 kekuasaan yang menolong yang disebutkan dan diminta oleh Rasul kepada Allah itu. Menolong apa? Menolong agama Allah, menolong apa yang diwajibkan oleh Allah bisa diterapkan,
dan termasuk juga menolong supaya hukum-hukum Allah bisa diterapkan, menolong supaya agama Allah itu benar-benar dikembangkan, benar-benar dijalankan secara sempurna. Jadi surah Al-Isra ayat 80 ini adalah ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan hijrah. Begitu. Jadi kita ada dua informasi berarti ada secara khusus. Iya. Iya. Nah, sebelum kita yang umum, kita ada khusus dulu Ustaz untuk yang secara khusus tentang hijrah secara khusus tadi kemudian berubah ya dari anak yang baik ke ibu secara individu saja. Nah, menurut Ustaz Islam perubahan yang ada yang ke arah yang baik dan yang buruk ini bagaimana kita menilai bahwasanya itu baik dan itu buruk gitu. Ya, jadi tadi kita sudah diarahkan ya bahwa perubahan itu ada yang guided changes dan unguided changes. Jadi perubahan yang terarah dan juga perubahan yang tidak terarah. Perubahan yang terarah tentu saja perubahan yang itu diarahkan oleh tuntunan Islam. Sementara perubahan yang tidak terarah adalah perubahan yang mengarah jauh dari Islam. Tentu saja itu ya. Kenapa? Karena jelas ya bahwa Rasulullah sendiri menyebutkan al-Islam yang wala yu'la alaih. Jadi sistem yang terbaik itu adalah Islam dan tidak ada lagi sistem yang lebih baik dari itu. Maka kalau kita mau mencari tuntunan, panduan, model sistem yang terbaik harus mengarah kepada Islam. Nah, oleh karena itu maka umat ini memang harus menetapkan model capaiannya itu harus mengarah kepada Islam. Baik perubahannya itu sifatnya khusus tadi yang sifatnya individual ya, misalnya ingin hijrah secara individual, ingin memperbaiki skill secara ekonomi dan lain sebagainya, maka itu tetap harus dalam panduan Islam. Termasuk kalau kemudian ingin melakukan perubahan secara struktural ya, perbaikan kondisi secara masyarakat, sistem maupun secara ideologi. Maka sudah seharusnya umat ini belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Ketika perubahan itu tidak dipandu dengan Islam, maka kondisi umat itu akan berputar di kondisi seperti ini saja. Maka kalau ingin menetapkan perubahan terbaik, maka sudah selanjutnya mencari panduan terbaik itu dengan Islam. Baik, masih dengan satu Islam ini. Tadi Ustaz bilang cukup menarik bahwasanya perubahan itu perubahannya dari Islam. Ya, ya. Nah, dalam Islam itu juga ada perubahan yang sifatnya parsial, Ya. dan ada perubahan yang sifatnya itu menyeluruh. Nah, apa yang membedakan ya? Kapan sih kita butuh perubahan itu secara parsial, dan kapan sih kita butuh perubahan itu secara menyeluruh? Ini istilah ya, ada istilah perubahan secara parsial dan perubahan secara menyeluruh ya. Perubahan secara parsial mungkin yang dimaksud itu adalah secara kultural, secara budaya kebiasaan masyarakat, dan perubahan secara menyeluruh itu adalah perubahan secara struktural. Struktur di masyarakat termasuk dalam sistem dan ideologi. Nah, kalau kita berbicara secara kultural, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, maka itu memang bisa dilakukan perubahan secara parsial, ya, perubahan secara parsial. Tapi kalau kita ingin melakukan perubahan secara struktural bahkan ideologi, maka itu harus perubahan secara menyeluruh, karena begitulah yang dicontohkan oleh Nabi ya. Jadi ketika mengubah ya ada kebiasaan daripada masyarakat, maka Nabi itu akan dengan sabar ya menuntun para sahabat itu untuk berubah, karena memang dari sebelumnya jahiliyah diubah menjadi di Islam ya. Itu kemudian Nabi menuntun mereka untuk berubah secara parsial. Tapi ketika sudah terjadi perubahan secara struktural, maka kita bisa lihat Nabi itu kemudian mencontohkan perubahan itu betul-betul jadi perubahan dari sistem jahiliyah menjadi sistem Islam. Maka disinilah memang butuh pengkajian sejarah ya, pengkajian terhadap sirah nabawiyah, bagaimana Rasul itu merancang perubahan dan juga mempersiapkan para sahabat untuk melaksanakan perubahan tersebut. Seperti itu.
Baik, ini cukup menarik ya. Ternyata Rasulullah juga sudah melakukan gitu ya. Ya, karena Al-Quran sendiri kan menyebutkan Rasul itu adalah uswatun hasanah. Jadi beliau adalah contoh terbaik dalam segala bidang. Baik. Sekarang kita bisa pakai dulu Ustaz. Nah, kalau tadi yang Rasulullah itu sudah mencontohkan perubahan tadi. Nah, di masa Rasulullah sebenarnya saya bilang tadi ada yang namanya Darul Kufur, Darul Harb, dan ada Darul Islam. Sebenarnya apa perbedaan kedua ini? Iya. Ini dibahas oleh ulama di dalam kitab sirahnya, misalnya Sirah Ibnu Hisab, ketika menjelaskan Darul Harb modelnya adalah Makkah, ketika menjelaskan Darul Kufur adalah modelnya Makkah, tapi ketika menjelaskan Darul Mukmin atau Darul Islam itu modelnya adalah Madinah. Nah, ketika di Darul Harb atau Darul Kufur itu di Mekah, kita kan bisa melihat bahwa Rasulullah SAW walaupun sudah sekitar 13 tahun berdakwah di kota Mekah, itu tidak bisa menerapkan Islam secara sempurna. Artinya, model dakwah di masa Rasul ketika berdakwah di Mekah itu adalah model menjelaskan dengan baik dari sisi akidah, itu yang banyak. Ini juga terjadi misalnya ketika Ammar bin Yasir dan Sumayyah kemudian disiksa oleh orang-orang kafir karena mereka adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Itu Rasul melihat kejadian itu. Ketika Sumayyah, ketika Ammar bin Yasir, ketika Yasir ayahnya itu kemudian disiksa oleh orang-orang kafir itu, apa yang bisa Rasul lakukan? Tidak ada yang bisa. Rasul cuma mengatakan, isbir ala Yasir fa inna mau'idukumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Walaupun kemudian mereka akhirnya meninggal, yakni Yasir dan Sumayyah istrinya meninggal, kemudian mereka mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ini aroha, sungguh aku sudah melihat surga itu, kata mereka. Tetapi dari sisi apa yang Rasul lakukan itu tidak bisa kecuali hanya memberikan kesabaran. Tapi begitu kemudian Rasul sudah ke Madinah, maka pada saat itu ada kaum muslimin yang disiksa, ada kaum muslimin bahkan yang dianiaya, dibunuh. Rasul sigap. Bahkan kita lihat dalam sirah, Bani Quraidah akhirnya kemudian harus meninggalkan daerahnya dengan kekuatan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka telah melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di pasar Yahudi. Itu kebijakan apa? Kebijakan kekuatan. Jadi kekuatan di Mekah dengan kekuatan di Madinah dibedakan. Karena itu maka Darul Harb atau Darul Kufur berbeda dengan Darul Islam tadi itu. Yang pertama dari sisi kekuatan. Kekuatannya di tangan kaum muslimin. Sedangkan Darul Harb atau Darul Kufur itu kekuatannya di tangan orang-orang kafir. Rasul tidak bisa melakukan apapun. Ini momen yang pertama. Momen yang kedua bahwa kita melihat ada orang yang meminum minuman keras di Makkah. Ada orang yang melakukan zina di Makkah. Rasul tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa. Apakah hukum sudah turun misalnya pada saat itu? Baik, hukum sudah turun. Hal-hal yang berkaitan dengan sholat, ada orang nggak sholat misalnya. Nah, ketika di Madinah ada orang yang berzina, ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak puasa, Rasulullah SAW bisa menetapkannya sebagai orang yang melakukan kejahatan. Bahkan di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan Rasulullah SAW merajam juga orang Islam, merajam juga orang-orang Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan. Di kitab Subul Salam, Imam Sunani juga menjelaskan bahwa ini adalah dalil di mana Rasulullah SAW juga menetapkan hukum hudud bukan hanya kepada orang-orang Islam, tapi juga kepada orang kafir. Nah, coba bayangkan. Berarti di Darul Harb tidak bisa dilaksanakan Islam secara kafah, secara sempurna. Di Madinah sudah. Maka dua inilah yang disoroti oleh para ulama ketika menjelaskan apa perbedaan Darul Harb dengan Darul Islam. Perbedaannya dua tadi. Pertama, Darul Harb kekuatannya di tangan kaum kafir. Sedangkan di Darul Islam kekuatannya kepada umat Islam. Sedangkan di Darul Harb tadi itu hukum Islam tidak bisa diterapkan secara sempurna.
Sedangkan di dalam Islam, hukum Islam bisa diterapkan secara sempurna. Dua inilah yang menjadi pandangan ulama secara spesifik ketika membedakan antara Darul Harb dengan Darul Islam. Demikian. Luar biasa. Menariknya gimana? Ternyata ada dua hal yang dalam Rasulullah disebutkan berbeda. Iya. Di dalam Harb itu Rasulullah ketika keluar Yasir ya waktu itu sisa Rasulullah hanya 2 sahabat. Sedangkan ketika ada umat Islam yang waktu itu tidak dilecehkan di dalam Islam, Rasulullah mengarahkan masukan. Ini salah satu yang cukup menarik. Kita ke Ustaz Islam. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini juga sering disebut sebagai bentuk perubahan mendasar atau kualitas misalnya dari masa-masa jahiliyah ke masa-masa masyarakat Islam yang luar biasa. Gimana menurut Ustaz Islam terhadap hijrahnya Rasulullah? Ya, jadi memang setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, terjadi perubahan besar di tubuh kaum muslimin ya. Jadi kalau di Makkah itu kaum muslim itu banyak berkutat di seputar akidah ya. Jadi pembahasan seputar akidah. Ketika hijrah ke Madinah, maka kaum muslim itu mengalami era baru kehidupan, yaitu apa? Penerapan syariat Islam secara menyeluruh di dalam kehidupannya, lalu kemudian mulai melakukan perluasan wilayah ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum-hukum yang sifatnya muamalah ya, seperti hukum jual beli ya, kemudian mulai menetapkan sistem mata uang, Rasulullah itu kemudian mulai menjalin hubungan luar negeri, mengirimkan utusan, menerapkan hukum ke dalam, mengangkat ada namanya, kalau sekarang itu katakanlah bupati, gubernur, mengirimkan utusan, itu semua dilakukan di Madinah. Artinya praktek real sebuah negara itu mulai diberlakukan di Madinah, dan seluruh masyarakat itu semua diatur dengan hukum Islam. Tadi seperti yang disebutkan di dalam kitab Subul Salam ya, syarah dari kitab Bulughul Maram, bahwa bahkan apabila yang bersalah itu bukan muslim ya, katakanlah orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang musyrik sekalipun, mereka semua dihukum dengan hukum yang sama, yaitu dengan hukum Islam. Rasulullah itu juga kemudian mulai melakukan aktivitas kenegaraan. Kita tahu bahwa di Madinah Rasulullah sudah mulai mengirimkan surat ya kan, mulai ke Raja Kisra, ke Romawi, bahkan ke Yaman dan negara-negara yang lainnya. Itu adalah aktivitas kenegaraan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu adalah hijrah untuk menegakkan negara. Karena semua aktivitas kenegaraan itu memang dipraktekkan di Madinah. Seperti itu. Nah, Ustaz Islam itu perubahan yang Rasulullah itu cukup mengagumkan. Apalagi seperti saat pagi, bahkan itu menjadi tonggak pada Islam. Bahkan Islam pernah menuliskan sejarah bahwa kita masnya pernah menguasai 2/3 bagian dunia. Ya. Sebenarnya apa kuncinya? Kuncinya Rasulullah, proses dakwah yang paling panjang itu dilakukan di Makkah selama 13 tahun. Setelah Rasulullah itu menanamkan akidah yang kuat ya. Akidah itu adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, satu-satunya yang membuat aturan. Dan ini saya rasa sering kita tegaskan ya, kita wiridkan di setiap sedikit pagi dan petang. Apa itu? Qaditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi tiga ini harus selalu kita ingat ya, bahwa kita harus menegaskan bahwa sebagai seorang muslim itu kita harus ridho Allah itu sebagai Rabb, dan juga yang satu-satunya yang kemudian kita jadikan sebagai patokan aturan untuk kita laksanakan ya. Kemudian menjadikan Islam sebagai satu-satunya sebagai din ya. Aturan hukum yang kita cita-citakan untuk diterapkan. Ketika sekarang yang diterapkan adalah sistem sekuler, lalu kemudian menjadikan Muhammad itu sebagai role model bukan saja sebagai panutan kita dalam masalah ibadah, tapi juga dalam melakukan perubahan, termasuk tokoh yang kita jadikan sebagai panutan ketika kita mau mencari istilahnya itu
rujukan. Ya. Sekarang ini kan kaum muslimin itu meskipun dia seorang muslim, tapi ketika ditanya siapa tokoh idolanya dalam ekonomi misalnya, maka dia lebih senang mengambil seperti Adam Smith. Ya. Ketika masalah politik lebih senang mengambil pendapat-pendapat baik Montesquieu, Rousseau dan seterusnya. Dia lupa bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu juga mencontohkan perubahan-perubahan yang lebih bagus dibandingkan apa yang dibuat oleh para tokoh-tokoh tadi. Oleh karena itu mungkin menurut saya ini memang penting untuk kemudian kita berupaya untuk mengaplikasikan zikir yang sering kita baca tersebut, mengingat-ingat kembali zikir tersebut ya, wabidu billahi rabban wabil islami dina wabil muhammadin nabiy wa rasulah, itu untuk kemudian kita coba renungkan apakah zikir kita ini memang sudah kita aplikasikan dalam kehidupan kita atau tidak. Jangan-jangan kita menyatakan Nabi Muhammad adalah teladan kita, tapi secara fakta justru kita lebih kagum kepada tokoh-tokoh yang lain tadi, yang justru itu malah adalah tokoh-tokoh yang bukan cuma sekuler, tapi justru adalah orang-orang kafir. Seperti itu. Ternyata kuncinya adalah salah satu nama akidah yang cukup lama. Ya. Oleh Rasulullah SAW. Kita benar-benar lagi kalau saat ini tadi bisa bilang bahwasanya ada perbedaan antara kufur atau darul haq ke darul batinah itu adalah salah satu hubungan yang luar biasa. Namun menurut Islam bagaimana hukum kita dari darul kufur ke darul batinah? Pertama bahwa hijrah ini dibutuhkan dalam rangka perubahan. Kita bicara hijrah itu dalam terminologi umum tadi itu. Bahwa kalau kita bicara dalam hijrah dalam terminologi umum, maka lihat apakah tempat di mana seseorang hijrah. Ini kan berdasarkan tempat tadi itu. Yang ini berbeda dengan terminologi secara khusus. Kalau kita bicara hijrah dengan terminologi khusus, itu wajib hukumnya. Tetapi kalau kita bicara hijrah dalam terminologi umum, lihat dulu apakah tempat di mana dia berada bisa diterapkan syariat Islam secara sempurna, dan apakah bisa kekuatannya berada di tangan kaum muslimin. Lah kalau bisa, contoh misalnya kaum muslimin yang disebut kaum Ansor di Madinah, mereka kan tidak melakukan hijrah. Mereka justru menjadi kaum Ansor yang menerima orang ketika melakukan hijrah. Yang melakukan hijrah ini kan kaum Muhajirin dari Mekah. Kenapa? Karena memang di Mekah pada saat itu tidak kondusif. Bahkan 15 kabilah sudah didatangi oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak bisa memberikan loyalitasnya kepada Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Allah memerintahkan mereka untuk hijrah. Pada saat diturunkan Quran surah Al-Isra ayat 80 itu adalah perintah kepada Rasul untuk melakukan hijrah. Jadi perintah itu apa? Perintah wajib. Bahkan banyak ayat Allah memuji. Contoh misalnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. A'zamu darajatan. Coba bayangkan. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad dengan diri dan hartanya, Allah angkat a'zamu darajatan. Kalau kita belajar misalnya nahu, ini isim tafdil. Allah akan angkat dia ke derajat yang sangat tinggi. Sama dengan kalau kita melihat ayat bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa. A'zamu darajatan. Bayangkan kalau kita bahasa nahwu, azimun itu sudah agung, sudah besar. Azim itu isi masdar, tidak menggunakan isi tafdil. Ini bukan menggunakan kata-kata azim dengan makna masdar, tapi menggunakan kata-kata a'zamu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu derajatnya. Nah, kemudian Allah menyatakan wa ulaika humul faizun. Dalam banyak ayat Allah ketika menyebutkan faizun di mana? Fil jannah, di dalam surga. Jadi orang yang berhijrah, orang yang berjihad dengan diri dan hartanya, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sangat tinggi di sisi Allah. Bukan hanya tinggi, sangat tinggi di sisi Allah, dan mereka orang yang mendapatkan kemenangan. Allah sudah janjikan dua.
secara pribadi bahwa derajatnya akan naik di sisi Allah. Kemudian dia juga akan mendapatkan kemenangan, dipuji oleh Allah, diperintahkan dan dipuji. Supaya apa? Supaya mereka melakukan hijrah tersebut. Kenapa? Dari dua ayat ini kita sudah bisa melihat bahwa ada perintah, ada pujian. Bahkan kalau kita melihat nanti, yang boleh melakukan tidak hijrah adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertindas. Ini artinya bahwa hukum hijrah adalah fardhu. Hukum hijrah adalah wajib dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang yang memang bisa melakukan, kecuali ada beberapa orang yang dikecualikan, orang sakit, orang tertindas dan lain sebagainya. Orang yang dapat izin juga dari Rasul karena memang dia tidak dia tidak, walaupun dia tidak hijrah, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Ini ada orang diizinkan, ada orang sakit, orang tertindas, itu yang boleh tidak melakukan hijrah. Tapi selebihnya, maka hukum hijrah secara terminologi umum itu juga wajib. Tetapi tidak seluruhnya bagi umat Islam, karena ada umat Islam yang muhajirin, orang yang melakukan hijrah, ada orang yang juga memang menerima orang hijrah, yakni kaum Ansor. Siapa yang wajib? Ya kaum muhajirin tadi ini, orang yang daerahnya memang tidak bisa dilaksanakan hukum Islam secara kafah dan tidak kondusif juga untuk ditetapkan daerah itu dimiliki kekuatannya oleh kaum muslimin. Begitu. Jadi begitulah yang kemudian disampaikan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, penjelasan tentang daerah mana yang kemudian wajib. Nah, ternyata Allah memberikan daerah Madinah. Satu lagi yang sangat menarik, ketika kita melihat dalam Sirah Nabawiyah, ternyata Rasul itu pernah ke Madinah sebelumnya. Pernah ke Madinah sebelumnya dengan mengutus beberapa orang, tapi tidak berhasil. Lihat nanti kemudian Rasul mengatakan bahwa aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mematikan orang-orang yang memang tidak bersedia memberikan loyalitasnya kepada kata Rasulullah SAW. Nanti lihat dalam surah Ibnu Syam. Demikian, Allah a'lam bishawab. Baik, luar biasa ya. Terima kasih. Baik, untuk para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami memberikan kesempatan untuk para hadirin untuk memberikan pandangan atau tanggapannya terkait dengan apa yang kita diskusikan kali ini, ataupun yang ingin menanyakan sesuatu, yang menanyakan beberapa hal, silakan boleh menanyakan, nanti akan diberikan waktunya oleh tim panitia. Baik, sebelum itu kami juga ingin mendengar pandangan dan tanggapan dari salah satu tokoh, yaitu Bapak Asmadi Sinaga. Baik, boleh diteruskan namanya ke Bapak Asmadi Sinaga. Bapak Asmadi Sinaga boleh berdiri. Oh, boleh kemana lagi ya? Baik, untuk Bapak Ibu yang bertanya silakan boleh dilihat. Ada silakan. Untuk mungkin pertanyaan kepada salah satu Ibu-ibu ada tuh. Bapak Asmadi. Oke, silakan. Bapak Asmadi Sinaga untuk memberikan tanggapan ya dari apa yang disampaikan oleh materi tadi. Tapi mungkin belum ada. Mungkin boleh dikasihkan ke pertanyaan saja. Tadi ada Ustaz Isman sepertinya yang ingin bertanya. Silakan Ustaz. Boleh disebutkan nama dan alamatnya dari daerah mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saya Kita lihat di media massa dan di lembaga survei Indonesia tahun 2024 ini ada 3 kandidat yang sudah muncul. Dari 3 kandidat itu ada 1 kandidat yang diharapkan Zainuddin. Zainuddin. Isnanuddin. Bisa diharapkan untuk perubahan Islam. Begitu. Jadi saya berdiskusi dengan teman-teman
dan para tokoh umat bahwasanya yang satu orang tadi bisa diharapkan untuk perubahan Islam kan gitu. Jadi saya hafal tidak bisa. Jadi teman-teman ini dan para tokoh ini akan setidaknya yang satu orang ini bisa tidak mengkriminalisasi Islam seperti yang lalu. Ya, ustaz-ustaz tidak dikriminalisasi Islam. Kemudian tentunya dari yang aku saya sampaikan tadi, apakah dari kandidat yang diharapkan oleh tokoh tadi bisa membuat perubahan dalam Islam secara hakiki? Kemudian ada satu lagi, bagaimana hukumnya ketika kita ingin perubahan Islam dengan mengikuti sistem yang ada sekarang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan dari seorang ada sekian dari Kacamata. Mungkin kami mengusulkan seorang mungkin dari beberapa akhlak yang menanyakan soal beliau malam saat ini cerahkan memakai. Boleh dikatakannya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Ustaz ya. Tadi saya menjelaskan ada tiga di tahun-tahun ini tentang politik yang luar biasa ya. Dan tiga kandidat dari menjadi pemimpin negeri ini dan salah satu itu dianggap bisa membuat perubahan Islam. Nah, sebenarnya apakah bisa jika sampai dari tiga ini dan satunya ini benar-benar menjadi perubahan Islam, dan apakah bisa berubah secara hakiki? Nah, kita ke Ustaz Islam dulu, silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang menjelang tahun politik 2024 ya, memang di media massa kita sudah disajikan tentang bakal calon kandidat yang akan bertarung di 2024 ya. Dari beberapa kandidat yang muncul, masyarakat memang sudah bisa melihat track record minimal tiga yang muncul itu ya. Jadi kalau yang dua mungkin sudah tahu latar belakangnya ya. Yang satu itu kemudian diharapkan bisa setidaknya membawa perubahan ke arah yang lebih Islami. Itu harapannya, itu harapan seperti itu. Jadi memang yang pertama saya mungkin ingin kembali mengingatkan ingatan kita kepada apa yang tadi dipresentasikan oleh Ustaz Ismail ya, bahwa perubahan itu kan ada yang perubahan yang sifatnya individual, perubahan secara komunitas masyarakat, dan juga perubahan secara struktural ideologi ya. Kita itu maunya berubah secara apa ya? Kalau kemudian yang terjadi perubahan secara individual ya, maka kandidat yang disebutkan tadi itu bisa kalau keinginannya hanya itu saja, level capaiannya hanya sampai di situ saja. Kalau level capaiannya itu kemudian katakanlah pada indikator-indikator yang sifatnya kesejahteraan, itu mungkin bisa pada level tertentu ya. Misalnya dia akan kemudian punya program bagaimana terpenuhnya kebutuhan pangan ya, seperti pada masa Orde Baru, atau misalnya secara pendidikan itu kemudian punya level capaian berapa persen dari masyarakat yang sekolah sampai kepada level perguruan tinggi. Nah, itu mungkin bisa dicapai ketika diharapkan orang-orang yang mantap secara manajemen itu kemudian memimpin ya. Nah, tetapi kan Islam itu kemudian menuntun kita untuk melihat perubahan itu yang jauh lebih tinggi lagi ya. Dalam pandangan Islam, kehidupan kita di dunia ini kan adalah kehidupan yang kemudian kita dituntut ini sebagai jembatan untuk menuju akhirat.
Sehingga kehidupan seorang mukmin itu adalah kehidupan yang menjadikan dunianya itu sebagai ladang untuk mengumpulkan pahala untuk persiapannya akhirat. Termasuk ketika dia menjadi kepala negara, maka misinya itu adalah bagaimana menjadikan seluruh rakyatnya itu bukan cuma selamat di dunia, tapi juga bisa masuk surga dan dia tercegah dari neraka. Oleh karena itu maka sistem di dalam Islam itu kemudian memang didesain untuk itu, supaya orang sejahtera secara ekonomi, kemudian dia bisa selamat masuk surga. Artinya bukan cuma terpenuhi secara pangan, kesehatan, tapi juga dia kemudian diangkat derajatnya menjadi manusia yang seutuhnya, supaya kemudian dia bisa taat kepada Allah dan dicegah untuk masuk surga. Itu capaian ideal yang diinginkan oleh Islam. Nah, pertanyaannya, apakah kandidat yang disebutkan tadi itu bisa melakukan itu? Nah, itu yang mungkin kita jawab masing-masing saja, ya. Bahwa kemudian seluruh masyarakat bisa dipenuhi kebutuhan pangannya, mungkin iya. Tapi apakah calon presiden yang diharapkan tadi itu bisa membuat aturan misalnya? Karena dia melihat bahwa kalau seluruh wanita di negeri ini banyak yang membuka aurat, maka itu bisa menjadi jalan dia untuk mendapatkan dosa. Kalau dosa, dia akan mendapatkan murkanya Allah dan itu dia akan masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian dia membuat aturan bahwa seluruh masyarakat tidak boleh ada yang terbuka auratnya, karena itu akan menjadi dosa bagi mereka. Nah, pertanyaannya, apakah kandidat tadi bisa membuat aturan seperti itu? Nah, kita belum bicara dari sisi misalnya kalau ada yang mencuri dipotong tangan, itu belum sampai ke sana, mungkin itu masih dianggap terlalu tanda kutip ya. Tapi kita bicara pada level ini dulu, ya. Mencegah dari itu. Nah, mungkin bisa dijawab masing-masing ya, bisa dijawab. Apakah kandidat itu bisa sampai ke situ? Kalau tidak, berarti kita harus mulai berpikir, berarti sistem perubahan yang ada sekarang dengan pemilu tadi disebutkan, itu memang dia menetapkan batasan yang bisa dicapai. Artinya kalau diharapkan ada seorang pemimpin terpilih melalui mekanisme pemilu, dia batasannya itu hanya sampai kepada bisa mensejahterakan secara ekonomi. Kalaupun menyangkut masalah ibadah, itu hanya menganjurkan ibadah saja. Nah, tidak pada penerapan syariah secara kafah. Tidak. Apalagi kalau mau menghalangi intervensi asing di negeri ini, itu agak jauh untuk bisa kita berharap seperti itu. Maka kalau kita baca kitab At-Thariq ya, ini di pendahuluan kitab itu menarik. Saya baca, saya renungkan betul-betul juga. Dia sebutkan begini, bahwa sekarang ini ya, dahulu kalau pemimpinnya kaum muslimin itu pergi ke luar negeri, dia itu akan keluar dengan kepala yang tegak. Kenapa? Karena yang dilakukan itu adalah melakukan futuhat, pembebasan kepada negeri-negeri di luar Islam. Tapi sekarang ini kalau ada kepala negara kaum muslimin yang keluar negeri, yang dilakukannya itu apa? Mengemis ke negara asing. Dia tawarkan investasi ke negerinya supaya mudah, lalu kemudian dia kasih diskon supaya mudah, kemudian dia bilang kalau kalian investasi di negeri kami kasih kemudahan pajak, dikasih kemudahan izin-izin dan seterusnya. Jadi posisinya itu tidak dalam posisi yang tegak. Dan sedihnya lagi ketika investasi asing itu masuk ke dalam negeri dia, malah kemudian isi negerinya itu dikuras, lalu kemudian dia hanya mendapatkan sedikit saja. Jadi saya terus terang sangat sedih ya, saya sedih melihat kondisi negara kita ini. Jadi kita yang punya banyak sumber daya alam, tapi justru negara lain yang menikmatinya. Yang paling jelas kan kita di Indonesia ini negara penghasil gas, ya, termasuk yang banyak, termasuk Sumatera ini. Tapi bisa-bisanya harga gas di Singapura itu bisa lebih murah daripada di Indonesia. Padahal gas yang dijual di Singapura itu gas dari Indonesia. Jadi gasnya itu dari Sumatera Selatan, Jambi dan Riau. Yang pipanya itu disalurkan dari Jambi menyeberang ke lewat Selat Malaka, naik ke Batam, lalu menyeberang ke Singapura. Sampai di Singapura, kerannya dibuka lalu dijual ke luar negeri. Sehingga di sana bisa lebih murah. Di dalam negeri kita berebut gas. Sekarang kan lagi susah nih nyari gas 3 kg.
Itu kenapa? Karena penerapan akibat sistem sekuler. Nah, kalau terpilih kepala negara yang tadi, apakah kemudian dia bisa membuat aturan? Jadi dalam Islam, pandangan Islam bahwa yang namanya gas, termasuk minyak, kekayaan alam dan lain sebagainya, itu kemudian tidak boleh dimiliki oleh perusahaan swasta, apalagi asing. Swasta dalam negeri saja itu tidak boleh, apalagi asing. Maka itu harus semua dikelola oleh negara atas nama rakyat, lalu kemudian seluruh keuntungannya dikembalikan kepada masyarakat, bisa pemberian secara langsung ataupun secara tidak langsung, misalnya diberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang gratis bagi masyarakat. Oleh karena itu seperti tadi, kalau misalnya capaiannya hanya supaya tidak mengkriminalisasi ulama, mungkin bisa. Kalau cita-citanya hanya sampai situ saja. Berarti tidak berkesan gigi ya? Nah itu tadi, iya. Padahal kita kan diajari oleh Islam, kita ini kan hidup cuma satu kali ya. Mumpung hidup satu kali, kalau bisa langsung kalau bisa harus sukses. Suksesnya juga harus dunia akhirat, seperti doa kita kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa kaum muslimin sekaligus level capaian cita-cita tertinggi yang harus ditancapkan. Jadi bukan cuma selamat di dunia, itu kan selamat di dunia itu seringkali diasumsikan orang dengan terpenuhi secara ekonomi maupun kesenangan dunia saja, tapi dia harus sampai ke level atas, yaitu juga selamat sampai di akhirat. Nah, dan dia terhindar dari api neraka seperti itu. Itu masih ke pertanyaan sama Mas Rafi. Silakan Cak, ada tambahan dari pertanyaan tersebut. Oh, diambil tadi ya. Perubahan, apalagi terus kita bicara tentang perubahan Islam yang menjadi itibar kita, yang menjadi pandangan kita, yang menjadi pelajaran kita dua. Yang pertama berkaitan dengan sejarah, yang kedua berkaitan dengan persoalan realitas fakta yang kita lihat dan ditunjukkan oleh orang-orang yang melakukan pelaksanaan secara real. Yang pertama sejarah, Nabi SAW ketika di Darul Harb di Mekah itu kan sudah ditawarkan juga, Muhammad, kalau kau mau dengan dakwah ini wanita, kami cari yang tercantik. Ya mungkin kalau ditawari gimana? Kami cari wanita tercantik, mau? Ya Muhammad, kalau kau ingin bahwa dengan dakwahmu ini kau inginkan harta, kami akan kumpulkan harta itu dan kau menjadi orang yang paling terkaya, kata orang kafir. Tapi Rasul tidak. Dan yang terakhir, kalau kau ingin kekuasaan, coba lihat. Ini kan kita bisa melihat. Loh, tadi kita melihat bahwa hadis Nabi, Rasul diajarkan, Rasul itu diajarkan tentang minta sultanan nasir, kekuasaannya menolong. Lah kenapa tidak diambil Rasul? Rasul sudah ditawarkan oleh orang-orang kafir tuh. Muhammad, kalau kau ingin dakwahmu ini kekuasaanmu, kami kasih kau kekuasaan. Kalau kita mikirnya ambil aja ya, gitu ya. Ambil enggak ya, kan gitu. Ambil. Ternyata Rasul tidak. Bahkan Rasulullah SAW luar biasa istiqomahnya. Wahai orang kafir, jika kau meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk menghentikan dakwah ini, aku tidak akan berhenti karenanya sampai kami berhasil atau binasa karenanya. Luar biasa ini. Apa yang disampaikan Rasul? Kalau sekarang coba pertanyaannya begini, kita ini di Darul Harb atau di Darul Islam? Di mana kita sekarang? Darul Harb? Darul Harb? Setuju? Setuju nggak? Nah, tahu kekuasaan, mau nggak? Mau nggak ya? Di Darul Harb. Dan ini bukan kita cerita, para ulama mengatakan kita sedang berada di Darul Harb. Kalau kita sedang berada di Darul Harb, ditawarkan kekuasaan, mau enggak ya? Mau Bu? Mau? Ya enggak lah, Rasulullah enggak. Kan begitu. Apa betul bahwa ini adalah sultanan nasirah?
Ini kita berkaca dari sejarah, dari Nabi loh. Ini Nabi kok nggak ikuti Nabi? Nabi ketika ditawarkan kekuasaan nolak, terus berdakwah tak akan menerima itu. Kalau kita ditawarkan uang harta. Tadi Ustaz Ismail bilang, ya kalau ditawarkan cuma 2M ya kita nolak. Mantul pun mas. Tapi kalau 2M, itu ya. Ada kiai yang dihormati, ada kiai yang dihargai. Lah saya pernah akan dapat itu. Pernah akan dapat itu. Iya. Pernah akan dapat itu. Kan gitu. Nah ini betul begitu. Jadi Rasul ditawarkan tapi tidak mau. Ini kita cerita tentang sejarah. Kita cerita tentang etiba. Kenapa? Sejarah Rasulullah SAW itu, sirah nabawah itu menjadi dalil untuk kita melakukan atau tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti disebutkan Ustaz tadi, Rasul itu kan uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Lah Rasul tidak menerima, kenapa kita menerima? Ini kan aneh-aneh aja kita ini. Rasul uswatun hasanah, lah kenapa kok kita tidak mengikuti Rasul? Berarti dia tidak menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah dalam persoalan itu. Itu yang pertama, berkaca dari sejarah tadi. Kemudian yang kedua, kita mau cerita dari sisi fakta, realitas. Tadi juga sudah disebutkan, Syekh Ali Berhaj punya partai politik di Aljazair, FIS namanya. Lah sudah menang, 86% menang, dan itu kemenangan terbesar partai Islam di seluruh dunia. Lah kalau kita cerita di Indonesia juga kan dulu ada partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang juga menang sekitar 59% suaranya. Menang telak. Apa yang bisa dilakukan? Tidak bisa juga. Yang terbaru, kalau kita melihat di Mesir, Jenderal Asisi, itu disebut-sebut habis Qurannya itu. Saya tidak tahu apakah habis Quran itu atau tidak, tapi di media massa itu banyak disebutkan Jenderal Asisi itu habis Qurannya. Katanya begitu. Katanya begitu. Kalau katanya begitu ya mungkin betul. Ini habis Quran. Kenapa dia melakukan kudeta? Dia orang Islam. Kenapa kemudian melakukan kudeta ketika kemenangan berada di partai Islam? Partai apa namanya? Yang di Mesir, Ikhwanul Muslimin. Menang itu. Bahkan Syekh yang luar biasa dihormati pun akhirnya kemudian beranjak dari negara itu. Ditangkap itu. Kok begitu? Apa tidak mungkin bahwa fakta itu akan terulang di sini? Itu kalau kita bicara tentang partai politik. Kalau kita bicara masalah kepala negara yang mendukung kepala negara tertentu adalah partai politik tertentu. Kenapa nggak disebut kode etik jurnalistik kata Ustadz Abu Somad? Jelas partai apa? Partai itu yang dulu juga begitu. Ya kan? Partai itu yang dulu juga begitu, yang dulu juga garang terhadap Islam, partainya begitu. Apakah nanti apa namanya kalau lagu itu? Ayo kamu ketahuan lagu itu. Dia juga orang-orangnya yang dulu sangat garang juga, apa tidak tertutup kemungkinan dia akan melakukan lagi? Lah orang dia juga. Iya, begitu. Ini kalau kita bicara realitas ya. Apa enggak kemudian kita akan apa namanya jatuh ke dalam lubang yang sama kalau kita melakukan hal yang sama? Jadi bicara dalam dua sisi, bicara sejarah ataupun realitas, ternyata kita sangat kuat untuk tidak memilih itu dan mereka sangat lemah. Walaupun ya mungkin ada yang bilang ya kita coba lagi lah. Ini kan belum tentu. Kau sok Tuhan aja pun belum tentu. Lah belum tentu apa?
Nah, kita sebenarnya bicara dua hal yang sangat kuat. Satu, kita bicara berkaitan dengan persoalan sejarah, satu kita bicara tentang persoalan fakta. Sangat kuat ini dan tidak bisa diputuskan argumentasi ini. Dan yang lain bicara tentang apa? Ya bicara tentang belum tentu. Kan bicaranya itu. Oleh karena itu maka bicara tentang perubahan Islam yang dimulai dari itu nih dahul harb, kita sudah lihat ternyata Rasul tidak mengambil itu, tidak menggunakan itu. Kalau bicara si fakta, ternyata fakta itu tidak mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Amerika tidak tinggal diam. Apa dia kemudian makan nasi apa namanya tumpeng? Kalau Indonesia diterapkan sesuai dengan sistem Islam, apa mereka diam? Tidak. Kita bisa buktikan ketika Dagestan saja memproklamirkan negara Islam, apa yang terjadi coba? Ketika di Suriah kemarin, coba bayangkan, sudah rame tuh menegakkan negara Islam, Amerika tinggal diam, apa Inggris tinggal diam, apa negara-negara Barat tinggal diam? Enggak. Sampai sekarang pun mereka tidak bisa tidur memikirkan aktivis yang bergerak untuk menegakkan khilafah Islam. Gitu. Luar biasa. Mereka tidak bisa tidur, bayangkan. Mereka bahkan sudah buat pangkalan-pangkalan militer di negeri-negeri Islam. Kalau saat ini negeri ini bisa merubah wajahnya yang darul harb menjadi darul Islam. Jadi ya faktanya begitu. Gitu. Jadi apa yang kita harapkan lagi? Bahkan ya itu tadi Sasal bilang yang katanya bisa merubah wajahnya ke Islam itu ternyata ngemis ke Amerika juga. Ngemis ke yang biayai. Ini uniknya nih ya. Coba lihat nanti di internet, saya yakin betul. Kalau kita dulu cerita tentang 9 naga, orang-orang yang memang menguasai ekonomi Indonesia. Jadi 50% ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh 10 orang. 10 yang 50% lagi, itulah sekitar berapa? 280 juta rakyat Indonesia. Yang 10 orang yang kaya-kaya ini kita tahu betul siapa orangnya. Dan mereka pasang di 2 kaki. Ada 3 kaki malah kasih sana sekian, sana sekian. Yang menang ya dia juga. Yang meluruskan ya dia juga. Ini siapa lagi? Rakyat dibohongi. Tapi kita melihat, ayo kamu ketahuan. Ya begitu. Ini melihat. Allah SWT. Kemudian dari tadi kita bisa tadi kita ada pertanyaan juga soal buku bagaimana perubahan di sistem sekarang. Itu gimana Mas? Ya, sekarang kita kalau tadi saya katakan bahwa perubahannya secara pribadi khusus, dulu kita tidak mau sholat, sekarang mau sholat, dulu kita tidak mau puasa, sekarang mau puasa, dulu rajin berzina, sekarang sudah meninggalkan, dulu rajin berjudi, sedang tidak lagi. Nah itu wajib kan. Perubahannya secara apa? Secara parsial, perubahannya secara individual. Nah itu wajib perubahan itu kan gitu. Nah kalau kita ingin merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, itu bisa dilakukan secara parsial, bisa dilakukan secara individual, baik itu secara individu, keluarga atau masyarakat secara umum, misalnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk yang memang ya kalau ada negara tidak ada negara nggak ada masalah. Tapi kalau perubahannya adalah harus merubah itu. Jadi perubahan ini kan ada 2 nih, perubahan secara mendasar, perubahan tidak secara mendasar. Nah, perubahan secara mendasar tidak bisa tidak, bahwa negara harus adil, negara harus berhukum. Lah ini banyak begal, misalnya begal, hukumannya apa? Layaknya ada kasus ini, dulu kan sempat rame, ada seorang santri yang pernah dibegal, ternyata dia pintar tuh main silat ya, karate. Itu begal-begal tuh kalah gitu kan. Lah santrinya dihukumnya dari mana? Lah itu
Nah, ini gimana ceritanya kan gitu. Nah, sekarang begal-begal itu saya tidak tahu ya, apakah begal ini pengalihan isu politik 5 tahun sekali, apakah ini, pokoknya cerita-cerita itu banyak lah. Yang jelas ada begal. Lah hukumnya dalam Islam itu begal kan sudah jelas. Otorik dalam kitab fikih, yakni pembegalan jalan itu sudah jelas. Apa hukumannya? Begal itu pertama, dia melakukan pembunuhan, dia menakut-nakuti masyarakat, kemudian dia merampok. Itu kan ciri khas begal jalanan. Apa hukumnya? Dalam Al-Quran jelas, dalam fikih jelas, bahwa dia disalib dengan dipotong kaki dan tangan secara bersilangan. Disalib tuh, salib, potong tangan kanan, potong kaki kiri. Kalau potong tangan kiri, potong kaki kanan, bersilangan. Dan itu hukumnya dalam Al-Quran. Lah, pertanyaannya kan gitu. Ini kan memang harus dilakukan. Siapa yang melakukan perubahan? Kita bisa. Woi begal, sesuai dengan Al-Quran, ini kita salib rame-rame. Emang bisa? Besok masuk polisi kita semuanya, tangkap semua. Emang ini bisa dilakukan negara, tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, kan tidak bisa. Negara harus berubah. Lah kalau negara harus berubah, ya sesuai dengan negara apa? Ya negara sesuai dengan Islam. Ya intinya begini, kalau kita melihat antara negara kafir, negara kufur, atau negara Islam itu jelas sekali perubahannya, itu perubahannya. Sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan Ustaz Sahal, bagaimana perubahan itu terjadi secara struktural, gitu kan? Perubahan itu, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan perubahan. Jadi perubahannya apa? Hukum merubah negara ini sudah Islam wajib. Tapi kalau kemudian melakukan perubahan dengan cara yang seperti sekarang, modelnya seperti sekarang, dari partai politik tertentu atau pemilihan tertentu seperti sekarang, hakul yakin kita, bukan ainul yakin lagi, hakul yakin, bukan 100% lagi, 1.000.000%, nggak bisa gitu. Kita punya argumentasi yang cukup kuat untuk mengatakan tidak bisa. Lah mungkin lebih soft bisa. Misalnya nih, ya ustadz-ustadz tidak dikriminalisasi. Menurut saya tidak juga, tapi lebih soft mainnya. Lebih apa? Lebih indah. Mungkin sekarang kasar ya mainnya ya. Sama dengan komunis dengan kapitalis. Komunis itu kasar mainnya, kapitalis agak cukup halus. Tapi sama yang dibunuhnya. Ya mungkin demikian. Allah Akbar. Terima kasih atas penjelasan. Kami juga masih memberikan kesempatan kepada hadirin dengan Allah SWT untuk memberikan pertanyaan. Jadi kami persilahkan kepada hadirin untuk mengangkat tangannya jika ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Oh, ada ya. Dari silakan dari Yosua, silakan dibagikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi dipanggil nama saya Mas Naga. Sebelum saya lagi memahami. Mohon maklum. Ini kalau saya banyak sekali problem umat di sekitar kita, di dekat kita, di depan kita, di dekat kita, di samping kanan kiri, dari segala penjuru sudah mulai mengganggu akidah, moral, akhlak. Kalaupun ada ayat U'ampusakum wa'alaikum Allah, tapi ayat itu tak pernah dirawakan. Jadi kami kalau mengatakan perubahan secara individual mungkin tidak. Pertanyaannya di negara-negara Indonesia juga gas berapa, BBM mahal, warga Indonesia juga korupsi di negara ini. Muslim 90% yang ada di Indonesia itu.
sungguh luar biasa menyaksikan, melihat, mendengar berita kriminal yang datang dari. Tapi orang yang muslim juga, hampir seluruh kriminal muslim, pokok-pokok muslim. Pertanyaan kalau apakah tugas kita mendapatkan ayat-ayat Allah itu atau tugas ulama atau tugas negara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dari Allah yang diucapkan untuk pelaksanaan sidang yang sudah memberikan. Pertama tadi ada pernyataan juga terkait fakta saat ini terkait gurunya individu, bahkan gurunya beberapa hal ya yang berkaitan individu. Pak Suwadi. Suwadi Sinaga. Suwadi. Atau tugas yang lain atau tugas negara. Nah, coba kita ke Ustaz Yusman dulu. Silakan Ustaz. Ya, jadi Bapak Suwadi Sinaga ya, betul ya, betul Pak ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang hukum-hukum Islam itu memang dari sisi pelaksanaan ya. Di dalam fikih itu kan kita mempelajari bahwa memang ada kewajiban itu pelaksanaannya secara individual, ada yang sifatnya komunal secara kelompok di masyarakat, dan ada yang negara ya. Masing-masing ini memang punya taklifnya sendiri, punya pembebanannya sendiri ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, maka memang itu bisa kita dakwahi secara individual, dan ini bisa kita perbaiki secara individual ya. Demikian juga ketika ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya itu kifayah secara kelompok, maka ini memang penyelesaiannya juga secara kelompok ya. Nah, tetapi dalam Islam banyak kewajiban-kewajiban itu yang memang membutuhkan negara ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang berzina, maka harus dihukum. Kemudian negara sekarang ini kebutuhan masyarakat itu tidak terpenuhi, BBM langka, gas susah didapatkan, banyak terjadi perzinahan dan lain sebagainya. Maka kalau kita bicara dari sisi penanganan untuk kemudian diselesaikan secara menyeluruh, itu butuh negara ya. Oleh karena itulah maka memang dakwah itu kita harus arahkan bukan sekedar perbaikan secara individu, tapi mengarahkan bagaimana supaya dakwah itu bisa tegak aturan Islam oleh negara secara menyeluruh ya. Kenapa? Karena memang ketika yang baik secara individu itu juga nanti akan rusak ketika sistem kenegaraannya tidak baik ya. Secara individu mungkin sekarang alhamdulillah sudah banyak rumah tahfidz ya, rumah tahfidz. Jadi anak-anak kita alhamdulillah sudah banyak yang menghafal Quran, bahkan di komplek-komplek sekarang sudah banyak yang menyiapkan rumahnya untuk jadi tempat menghafal Quran ya. Tapi yang jadi problem adalah ketika anak-anak menghafal Quran itu keluar dari rumah, maka hafalan itu mudah hilang ya. Kenapa? Sangat mudah melihat aurat ya. Mungkin jangankan keluar rumah, buka jendela saja sudah banyak yang kelihatan di luar. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa melarang, mengatur semua orang di luar lingkungan tahfidz itu supaya jangan buka aurat? Apakah Kepling bisa? Apakah wali kota? Apakah Pak Lurah? Apakah presiden? Tidak ya. Kenapa? Karena memang orang akan berbicara mana undang-undang yang akan kami langgar kalau buka aurat. Orang akan bicara seperti itu. Beda kalau ketika yang diterapkan itu adalah sistem Islam. Maka ketika misalnya negara turun, misalnya Satpol PP merazia, itu razianya orang yang buka aurat misalnya, maka orang yang ditertibkan, orang yang ditangkap itu bisa dijelaskan secara menyeluruh gitu. Dan dia akan terima kenapa ditangkap misalnya, atau kenapa dia dihukum.
Kenapa? Karena negara itu menerapkan secara keseluruhan. Ya. Oleh karena itulah maka memang sekarang ini menjadi tugas kita bersama ya. Jadi dakwah itu harus kita opinikan ya, tentang pentingnya penerapan Islam secara kafah. Penerapan syariah dan khilafah itu harus terus-menerus kita gaungkan. Ya. Kenapa? Karena itulah akan menjadi solusi bagi masyarakat. Bukan cuma akan menyelamatkan secara individu, tapi juga menyelamatkan masyarakat secara keseluruhan. Bukan cuma bagi muslim, bahkan juga bagi non-muslim. Saya banyak pengalaman ya berdiskusi dengan non-muslim, bahkan ada salah satu pengajar, dosen di USU, dosen di FISIP, bahkan dia bukan muslim ya. Jadi beliau ada survei tentang opini syariah yang terus-menerus berkembang waktu itu. Kemudian beliau tanya tentang apakah ketika syariat itu diterapkan, bagaimana dengan non-muslim? Ya, saya jelaskan ya, bahwa ketika syariat itu Islam itu diterapkan, maka non-muslim pun itu akan dilindungi. Ya. Bahkan kebutuhannya itu akan dipenuhi seperti dia sebagai seorang muslim. Bahkan Nabi sendiri kan menjamin ya. Jadi barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, ya, kafir zimmi itu adalah orang kafir yang dijamin oleh negara, maka itu kata Nabi sama saja dengan mengganggu aku. Nah, maka non muslim itu kemudian akan dimuliakan dalam sistem Islam. Ya, jadi bukan cuma kebutuhannya akan dipenuhi, bahkan keamanannya juga akan dilindungi. Ya. Oleh karena itulah maka opini syariat itu harus kita terus-menerus bangkitkan, kita kembangkan, kita opinikan ke tengah masyarakat bahwa inilah yang akan menyelesaikan seluruh problematika umat secara mendasar dan tuntas. Nah, seperti itu. Bahwa kemudian kalau yang diterapkan itu secara parsial, itu memang hanya akan memperbaiki secara parsial masyarakat, tetapi tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Oke, seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih semua ya atas jawabannya. Kita beralih ke kesempatan masih di pertanyaan yang sama. Dari pertanyaan itu dijelaskan oleh salah satu hadirin yang sudah ada di sini, Pak Asma di sini ada. Terkait fakta saat ini saya ingin masuk pertanyaan. Apakah tugas kita kan pelakunya ya muslim-muslim juga yang bakal menegakkan ayat Al-Quran? Apakah tugas kita, tugas yang lain, tugas ulama, atau tugas negara untuk mendakwahkan Indonesia? Ya, muslim ini ketika memahami Islam ada 3 model. Ada yang paham, ada yang belum paham, belum mungkin tidak paham juga sama. Ada yang mati paham. Ya. Kalau yang belum atau tidak paham, mungkin dia bisa belajar bahwa Islam itu memang diatur bukan hanya dari sisi nafsiyahnya saja, bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya puasa, ketakwaannya bukan hanya secara individual sendiri, tapi Islam itu memang mengatur juga dari sisi siyasah, politiknya, ekonominya, dan itu sudah diterangkan di dalam kitab fikih para ulama. Ya kalau kita buka kitab fikih ada semua kok. Mau kitab fikih yang lama ya, kitab fikih para ulama, apakah kita buka, kalau kita mazhab Syafi'i ada Matan At-Takrib, syarahnya Fathul Qorib. Kalau kita buka lagi misalnya ada kitab I'anatul Thalibin yang cukup besar, semuanya begitu. Jadi semua dari mulai A sampai Z itu diterangkan, mulai persoalan toharoh sampai kepada daulah, sampai kepada khilafah, itu diterangkan semua di dalam kitab itu. Cuma mungkin yang dibuka cuma bab toharoh saja sama bab sholat. Iya, betul. Saya dulu tamat dari Ismaili dan Ismailiyah, itu yang dibuka bab toharoh, bab sholat, bab nikah terakhir. Ingat saya bab nikah. Saya paling ingat bab nikah ini. Terakhir itu mau ujian. Habis, selesai. Bab hudud, jinayah nggak pernah itu dibuka. Ahlul Bagi juga nggak pernah dibuka. Apalagi khilafah. Lagi kan di Kismu Ali itu ada kitabnya kok, Itmamul Wafa
fi Siratil Khulafa. Begitu kita buka kitab itu, judul pertama Iqamatul Khilafati Fardun. Lah mungkin yang menjelaskan saja tidak bisa kalau memang dia tidak paham. Ini saya bilang tadi, kalau dia belum paham, tidak paham, bisa dikasih paham. Ternyata agama Islam itu bukan hanya mengatur masalah nafsiyah secara pribadi kepada Allah, juga ada aturan yang harus diatur oleh negara, seperti aturan politik, aturan ekonomi, aturan hukum dan sebagainya. Itu kewenangan negara, kita yang paham. Tapi ada orang yang mati paham. Itu kalau bahasa Melayunya pening awak. Capek, mau dikasih A, dikasih B, dikasih aduh. Saya pernah dialog dengan orang itu, dan orang itu cukup terkenal di Sumatera Utara karena dia saat itu sebagai rektor di salah satu universitas yang terbesar juga di Sumatera Utara. Lah itu ketika kita ngomong ini pendapat ulama, ya Ustaz, pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Syafi'i. Lah Imam kan manusia juga, kata dia. Kan gitu. Begitu dia cerita demokrasi, Montesquieu, J.J. Rousseau, itu semangat. Ini aneh nih orang ini. Ulama kan manusia. Gantian saya bilang, itu manusia ini parah, kan saya bilang. Kan gitu kan. Jadi ada orang yang Islam itu memang ya Islam, tapi otaknya sudah mati paham, udah kasar begini. Otak udah mati paham sudah. Kalau dia belum paham, tidak paham, itu orang yang bisa kita dakwahi. Insya Allah kita sudah paham. Bisa. Tapi ada orang yang mati paham, yang memang dia nggak ada itu, belum apa-apa, nggak ada itu. Ini macam orang kafir. Coba lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Coba lihat. Nabi Nuh alaihissalam itu persis diintimidasi, diejek, dikasih gelar jelek, seperti sebagaimana Rasul ketika berdakwah di Mekah, bahkan dituduh penyihir, dukun dan sebagainya. Sehingga orang ketika jumpa dengan Nabi Nuh dalam Quran surah Nuh itu, pertama ketika Nabi Nuh bicara, dia letakkan itu jarinya ke dalam telinga. Jangan dengar, hati-hati sihir. Nabi Nuh juga begitu. Ketika jumpa Nabi Nuh, orang mengatakan, awas matanya, jangan tengok Nabi Nuh, mata penyihir, jangan lihat mata saya. Itu mereka meletakkan kain kerudungnya itu apa namanya ini? Sal itu ke atas kepalanya. Supaya apa? Tidak dilihat oleh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh sabar. Bayangkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, yang didapatnya cuma berapa orang? 83 orang. Kapal. Sudah 950 tahun berdakwah. Sudah. Ada yang 950 tahun berdakwah? Belum. Sabar tuh Nabi Nuh. Kalau cerita sabar memang kita. Ya, ada orang yang nolak, ada orang yang belum paham enak, yang mati paham juga banyak, gitu. Jadi Nabi Nuh 950 tahun berdakwah itu dapatnya cuma 83 orang. Akhirnya ya saat itu pun terjadi apa? Nabi Nuh akhirnya juga manusia juga doa kepada Allah. Nanti lihat di YouTube-nya Fatih Al-Malawi itu ada. Apa doa Nabi Nuh? Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di dunia ini. Kata Nabi Nuh. Itu kalau bahasa saya udah geram gini. Sama orang kafir itu udah geram. Jangan kau sisakan ya Allah orang kafir satu pun di muka bumi ini. Kenapa? Orang kafir itu menyesatkan saja ya Allah. Kalaupun orang kafir itu melahirkan, kata Nabi Nuh, mereka akan melahirkan anak yang kafir juga, anak yang fasik juga. Kata Nabi Nuh begitu. Ya, coba bayangkan, ini orang kafir ini merusak. Ya tadi orang Islam dikasih, tidak mau, milihnya ke orang kafir. Kan aneh-aneh aja ini. Nah, maka begitu nih Pak. Jadi ada orang Islam yang betul-betul ya paham tentang keislaman, dan kalaupun mungkin dia belum paham, dia masih bisa belajar. Tapi ada orang Islam otaknya kafir. Ini yang mati paham saya bilang tadi. Ini agak geram loh ini. Otaknya tuh kafir itu. Ya sama.
Kalau ada orang Islam yang mati paham, tidak paham tadi itu, mirip seperti orang Kristen, mirip seperti orang Hindu, orang Buddha, menjadikan agamanya sebagai akses untuk bertakwa secara individual. Yang penting kan aku sholat, yang penting kan aku puasa, zakat, tidak peduli dia, aturannya tidak peduli. Nah, orang-orang ini akhirnya kemudian tercebur di dalam suasana politik yang tidak ngerti tentang kemana dia harus berjalan, tidak ngerti dia. Sana, yuk. Dulu sudah ditokohin, udah. Harimau jadi kucing, udah. Ini mau apa lagi? Kupu-kupu jadi belalang. Coba. Jadi ada orang Islam yang seperti itu, Pak. Jadi ada orang Islam banyak yang seperti itu, yang memang tidak paham dia, akhirnya kemudian ya mengikuti. Ya dakwah itu wajiblah merubah orang dari A ke B, dari yang tadinya tak mau sholat jadi mau sholat. Ayo, misalnya teman-teman kita misalnya ya dari Jemaah Tabligh, ayo kita sholat berjemaah, itu wajib hukumnya. Ya ayo gitu. Ya, yang tadinya tidak mau belajar, tetapi harus juga diarahkan bahwa umat Islam ini harus paham Islam secara sempurna, kafah. Kan tidak bisa kemudian ketika kita melaksanakan sholat secara pribadi, ketika kita melaksanakan zakat, ketika kita melaksanakan haji, mungkin apa kemudian hukum Allah yang lain diabaikan? Kemana tuh ayat? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Tuh mana tuh ayat? Dari saya, bukan saya lahir atau saya lahir juga belum tuh. Belum ada tuh ya. Tadatu pun lahir dulu belum ada. Sampai sekarang udah mau jadi atu-atu juga kan. Belum pernah diterapkan tuh ayat itu. Itu kok ada. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Itu mana tuh ayat kok nggak bisa diterapkan? Apa memang ada ajaran Islam yang nggak bisa diterapkan? Ini yang aneh siapa? Justru ada penerapan yang sebenarnya batil. Dan saya tahu, saya tidak menyebutkan daerah, tapi lihat aja nanti. Nah, ini berzina, ini ada yang berzina, dicambuk cuma 25 kali. Dalam Al-Quran berapa? 100,5. Ini korupsi 75 ini. Diskon. Sholat zuhur diperintahkan berapa? 4. Kita laksanakan cuma 3. Ini korupsi 1 rakaat. Apakah itu sah? Enggak sah itu saya bilang. Nah, jelas ini berzina, dia ngaku kok. Si perempuan itu ngaku. Itu dicampur cuma 25 kali. Oh, udah syariat Islam lah, orang sholat batal kok, ngaku-ngaku syariat Islam secara kafah, kan begitu. Nah itu, jadi ada yang paham, ada yang tidak paham. Ya kalau berdakwah oke. Tetapi berdakwah yang bisa kita lakukan sekarang itu hanya individual semata. Kenapa? Negara tidak hadir. Bayangkan di masa yang lalu negara hadir untuk apa? Untuk bisa memberikan dakwah ke sedunia. Kan sebelum pasukan jihad dikirimkan di masa yang lalu, para khalifah itu kan mengirimkan dulu ahli dakwahnya, ulamanya. Kalau memang ulama, kalau memang dai itu sudah menyelesaikan apa persoalan-persoalan di tubuh umat dari sisi akidah, menjelaskan, sudah, kalau nggak ada problem. Tapi kalau ada, coba, ini kan pernah terjadi di masa khalifah, di masa yang lalu, ketika ada pasukan khalifah yang menyerang duluan tanpa kemudian didakwahi. Nah, ini kan sempat protes juga, walaupun mereka sudah kuasa, akhirnya kemudian banyak yang protes, tidak boleh. Bahkan ada ulama Imam Ash-Shawqani kalau tidak silap saya yang kemudian juga membatalkan hal itu. Dakwah dulu, dakwah. Begitu dakwah diganggu, baru turunlah pasukan jihad. Turunnya pasukan jihad. Makanya dakwah itu sangat efektif di masa yang lalu. Kenapa? Negara hadir. Lah sekarang tidak.
gitu. Lah kita dakwah sendiri aja. Ya kita punya uang ya sendiri-sendiri aja begitu. Di masa lalu tidak, negara itu betul-betul sebagai institusi pelaksana syariat dan pelaksana dakwah, pelaksana jihad, sehingga jihad bisa dilakukan, gitu kan. Karena itu maka ya kalau kita katakan bahwa di Indonesia ini ya ada orang Islam yang korupsi juga, orang ya Islam berzina juga, ya memang orang Islamnya itu otaknya sama dengan orang kafir di Amerika. Amerika coba lihat, yang korupsi siapa? Ya orang Kristen, karena di sana banyak orang Kristen. Ya kan? Yang berzina siapa? Ya orang Kristen. Di sana karena banyak orang Kristen. Mayoritas di Indonesia karena orang Islam. Sama saja. Misalnya kalau di Jepang, misalnya yang korupsi apa? Ya orang yang beragama Shinto. Ya kan gitu kan? Kenapa? Mayoritasnya agama Shinto. Jadi kalau orang beragama Islam, beragama Shinto, beragama Kristen, Yahudi, kalau akalnya itu tidak paham terhadap Islam, sama saja, hanya menjadikan sikap individualistiknya itu, sikap pribadinya itu kepada Tuhan. Bahkan yang lebih miris lagi, miris ini Pak, tobat kemudian dikasih ahli agamanya uang, saya mau tobat ini bayar sekian gitu. Di Islam ada gitu, ada. Saya pernah menjadi ketua satu Majelis Ulama Kabupaten Serang Bedagai, dan itu ada kelompok pengajian begitu. Nanti dia tawaf di rumah gurunya, tawaf, kemudian kalau dia buat dosa dia bayar tuh. Enak. Saya mau buat kayak gitu ya, saya dosa mari bayar, kaya cepat. Itu jadi ada orang Islam gitu. Ini orang Islam yang tidak paham atau bahkan mati paham. Makanya kita harus memahamkan tadi itu. Jadi kalau ada orang Islam yang memang ya tidak paham atau belum paham, ya silahkan kita dialog lah. Masih ada peluang, masih banyak. Tapi kalau ada orang Islam sudah mati paham, ini memang ya gimana ya, sulit. Ya udah gitu aja doanya macam Nabi Nuh tadi itu, matikan aja ya Allah. Allah bisawab. Jadi bisa pada malam ini, waktu juga sudah menjelaskan dan bersuara. Mungkin untuk usaha ilustrasi saya belum sudah sampai untuk perubahan. Kaum muslim kali masih meyakini jalan demokrasi adalah jalan perubahan besar. Dan bahkan banyak orang muslim yang menganggap kalau pakai demokrasi mau pakai apa gitu. Nah, menurut gimana bisa? Iya, jadi manusia itu akan berbuat sesuai dengan pemahaman yang sudah tersimpan di kepala dan fakta yang dia lihat. Itu ciri manusia ya. Jadi memang kita ini sudah hidup. Jadi kalau kita flashback ke belakang, katakanlah khilafah itu runtuh tahun 1924 ya, maka umat Islam itu sudah hidup cukup lama ya, dari tahun 1924 sampai 2020 itu sudah hampir 100 tahun. Tahun depan itu 2024 berarti tepat 100 tahun kalau kita bicara tahun Masehi ya. Kalau hijrahnya sih sudah lebih dari 100 tahun. Maka selama 100 tahun itulah kaum muslim itu melihat bahwa kalau mau melakukan perubahan, mekanismenya adalah pemilu. Kalau negaranya negara demokrasi, ya itu yang dilihat oleh masyarakat, dan itu kemudian tertancap di benak kita. Maka wajar kalau masyarakat itu melihat perubahan itu harus lewat situ. Oleh karena itu, maka kalau kita ingin memasukkan pemahaman baru, maka kita memang harus belajar adakah perubahan di luar cara seperti itu. Nah, oleh itulah maka setelah kita belajar bahwa ternyata Rasulullah ada mencontohkan metode perubahan yang tadi disebutkan juga konstitusional tapi sifatnya informal. Jadi konstitusional yang sifatnya formal itu adalah buat partai politik ikut pemilu, kemudian sampai kepada kekuasaan, mau jadi kepala daerah, presiden, lalu menguasai lembaga DPR atau DPRD, buat undang-undang ya. Nah, tetapi dengan cara seperti ini, betulkah kemudian bisa mengubah sistem yang ada?
Jawabnya, sejarah juga sudah mengajari kita ya, bahwa ternyata tidak seperti itu, tidak sesederhana seperti itu ya. Nah, bukti seperti misalnya di Aljazair, kemudian ada yang di Mesir, itu ternyata bukan cuman partai politik itu yang akan berperan, tapi juga akan ada kekuatan dari luar, baik dari asing maupun dari oligarki. Oligarki itu artinya orang-orang yang membiayai proses demokrasi tadi. Jadi kita tahu bahwa untuk masuk ke ke pertarungan demokrasi, politik demokrasi itu kan butuh biaya. Dia butuh baliho, dia butuh sosialisasi, dan itu semua butuh dana. Nah, siapa yang menyiapkan dananya? Itulah kalau sekarang bahasanya cukong atau bahasa kerennya oligarki. Nah, tentu saja dia akan menitipkan kepentingan di dalam ketika si kandidat ini menang. Maka berharap pada perubahan di sistem ini, nah, itu tidak akan mungkin ya, tidak akan mungkin. Kalaupun terpilih ada batasannya. Batasannya seperti tadi sudah kita jelaskan. Oleh karena itu maka kita perlu memahami bahwa ternyata ada perubahan dengan metode yang lain, yaitu perubahan dengan mengikuti metode seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, apa perubahan yang dicontohkan oleh Nabi? Bahwa perubahan itu mengubah sistem menuju sistem Islam. Oleh karena itu cara pertama yang harus dilakukan itu adalah memberikan pemahaman masyarakat tentang sistem baru yang akan diterapkan. Jadi masyarakat itu kan akan berpindah pemikiran kalau dia sudah dikasih tahu ada model baru. Misalnya, selama ini negara kita itu dibiayai dengan pajak. Lalu kita kasih tahu bahwa dalam Islam negara itu sistem pembiayaannya bukan dari pajak, tetapi ada 3 sumber pembiayaan negara. Kalau kita pakai nizam al-iqtisadi di Islam, yang pertama ada sumber pemasukan dari kepemilikan umum. Ya. Apa itu? Misalnya barang-barang tambang, minyak, gas, itu semua nantinya dikuasai oleh negara, lalu kemudian hasilnya masuk ke dalam kas negara. Kemudian pemasukan yang kedua itulah dari zakat. Nah, tetapi zakat ini terbatas hanya untuk 8 asnaf. Baru kemudian pemasukan dari kepemilikan negara. Nah, ini kalau kita sosialisasikan di tengah masyarakat, itu nanti masyarakat akan terpikir, oh berarti ada sumber pemasukan negara yang baru. Kalau dengan sistem Islam, kalau pajak, semakin banyak pajak ditarik, masyarakat semakin sengsara, ya kan? Sekarang ini pajak itu juga menyasar ke warung-warung nasi. Sudah mulai ya, jadi insya Allah ke depannya pajak itu juga akan menyasar kepada kuliner UKM ya, jadi warung nasi dan lain sebagainya. Dan ke depannya setiap yang punya KTP otomatis itu menjadi nomor NPWP. Jadi nomor induk penduduk itu, nomor induk kependudukan NIK itu akan nanti menjadi nomor NPWP. Seperti itu. Jadi punya KTP otomatis wajib pajak. Nah, itu dalam sistem Islam seperti itu. Kemudian, nah kita jelaskanlah semuanya ya. Itu baru dalam sumber pemasukan negara. Belum lagi misalnya kalau menyangkut tentang hukum, sistem ekonomi, pendidikan dan seterusnya. Nah, kalau itu dijelaskan terus menerus, lalu kemudian kita jelaskan bahwa ini adalah tuntunannya Nabi. Kalau yang tadi tuntunannya Adam Smith, ya. Kalau ini yang merancang Nabi, kalau yang tadi Montesquieu atau Socrates dan seterusnya, itu pendapat-pendapatnya. Kalau ini kita laksanakan dapat pahala. Minimal kita melaksanakan sunnah Nabi dalam rangka untuk ittiba kepada Rasul. Ini pernah dijalankan oleh para khulafaur rasyidin. Mereka semua adalah orang yang dijamin masuk surga. Sementara yang tadi pasti masuk neraka kan? Karena jelas dalam Al-Quran orang-orang kafir itu dijamin masuk neraka. Nah, kalau itu terus-menerus kita dakwahkan ke tengah masyarakat, maka masyarakat itu akan rindu dengan sistem Islam sekaligus terbayang sistemnya. Nah, kalau sudah terbayang, maka terbentuklah apa yang disebutkan tadi, mafahim, pemahaman yang baru. Karena sudah terbentuk pemahaman yang baru, maka dia akan tinggalkan pemahaman yang lama. Dia akan menuntut negara kita ini makin lama makin hancur kalau pajak terus-menerus ditingkatkan. Maka pemerintah akan nanya, jadi kalau tidak pakai pajak, kita pemasukannya dari mana? Maka masyarakat akan bisa menjawab, dalam sistem Islam itu sumber pemasukannya seperti ini.
Nah, nanti kan pemerintah juga akan berpikir kan, nah, seperti itu. Itu berarti terbentuk yang namanya mafahim. Pada saat yang sama, masyarakat itu terbentuk juga yang namanya makois. Makois itu tadinya standar. Kalau sebelumnya standarnya adalah manfaat, berubah menjadi standarnya sesuai dengan hukum Islam. Yang halal, yang haram itu ditinggalkan, hanya yang halal saja. Kalau sudah terbentuk dua itu, maka qanaatnya, kesetiaannya masyarakat itu akan pindah kepada Islam. Inilah yang terjadi disebut dengan darul alaqah tadi. Maka hijrahnya Nabi itu karena memang sudah terbentuk mafahim, makois dan qanaat dari masyarakat. Itu yang tadinya kepada dari sistem jahiliyah pindah kepada sistem Islam secara keseluruhan. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka beliau bisa melaksanakan Islam secara kafah karena sudah menerima apa yang disebut dengan sultanan nasirun. Jadi sebuah kekuasaan yang akan menolong penerapan syariat Islam secara kafah. Nah, sekali itu. Oleh karena itu kalau ditanya kapan itu terjadi, jawabnya tanya kepada diri kita, sejauh mana kita menjauhkan ini ke tengah masyarakat. Kita bisa survei di lingkungan kita berapa banyak orang yang paham tentang sistem ini. Maka kalau masih kurang, berarti dakwahnya yang harus terus menerus ditingkatkan sampai kemudian orang semakin banyak yang semakin paham. Allah. Baik, terima kasih. Bisa berhubung waktu juga menunjukkan sudah mau masuk dulu. Sedikit saja seperti mungkin ada closing statement dari Ilmu Muhammad saatnya hijrah. Silakan. Baik, perubahan itu ada dua. Satu disebut dengan islah, satu disebut dengan taghyir. Jadi kalau islah itu yaitu perubahan orang ya secara individual. Ya, tadi yang kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga-keluarga jaga anak-anak kalian, masyarakat jaga anak-anak kalian, jaga masyarakat kalian jangan sampai berjudi. Kalau misalnya pesta-pesta jangan undang untuk keyboard malampir itu setengah jin setengah manusia itu kan ada. Nah, itu jangan. Nah, itu bisa itu karena perubahannya secara islahiyah, perubahannya tidak secara mendasar, namanya perubahan secara islah. Nah, yang kedua perubahan secara takhiriyah. Jadi apa? Perubahan secara mendasar, ya negara yang harus diubah, negara yang harus berasaskan Islam, negara harus berhukum dengan hukum Islam. Nah, negara harus kekuatannya ditopang oleh kekuatan Islam. Nah, itu yang pernah terjadi di masa yang lalu. Nah, ini perubahannya dilakukan secara takhir, yakni secara mendasar. Jadi dua-dua kita lakukan. Ya kita lakukan dakwah secara islahi. Orang tak mau sholat, masa orang tak mau sholat bilang, negara Islam khilafah itu wajib. Orang nggak mau sholat dulu subuh. Sholat dulu kan gitu kan, baru dijelaskan itu begini kan gitu. Ya dua-dua ini kita berdakwah secara merubah secara islahi, kemudian secara takhiri karena perubahan itu ada dua. Dan kemudian yang kedua, bahwa apa yang harus kita lakukan dalam dakwah ini, perubahan apa? Dua juga. Kaidah fikriyah dan qiyadah fikriyahnya harus mantap. Kaidah fikriyah, akidahnya mantap. Kaidah fikriyahnya, kepemimpinan berpikirnya, dia harus paham bagaimana sistem ekonomi dalam Islam juga. Selain dia ngerti juga tentang taharah dan sholat, dia harus ngerti juga bagaimana sistem politik dalam Islam. Dulu umat Islam itu melakukan futuhat kemana-mana aja bawa dua ini, bawa akidah dan bawa qiyadah. Nah itu juga harus paham. Makanya harus ngaji, ya Pak? Ngaji. Supaya apa? Paham tuh kaidah fikriyah itu apa, dasar berpikirnya itu apa, kaidah fikriyah, kepemimpinan berpikirnya seperti apa. Jadi perubahan yang kita lakukan secara islahi dan takhiri, kemudian kita juga melakukan proses di mana merubah orang mulai juga akidah dan cara berpikirnya tadi itu. Sehingga ya kalau kita lakukan dua agenda ini, insya Allah cuman dua agenda ini takkan bisa kita dapatkan kalau tidak ngaji. Harus ngaji seminggu sekali, ngaji kitabnya kitab ini. Kalau nggak ngaji dia nggak ngerti ini. Ya sama tadi itu, dia tidak akan paham dan mungkin
semakin lama pemahamannya mati. Itu disebut dengan mati paham. Ingat, nih, saya punya cerita yang cukup menarik. Ada kawan saya S3 di Australia. Ini kita jumpa nih, tapi sudah berapa tahun yang lewat. Saya bukan mengecilkan apapun, tidak. Jumpa dengan saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, waktu itu saya tidak sebut orang karena ini apa tadi, kode etik jurnalistik. Iya, saya jumpa S3 dia. Apa dia bilang? Ustaz, katanya buka pesantren. Iya, saya bilang. Pesantren apa? Tahfiz atau pesantren alim? Saya bilang, aduh, saya kan backgroundnya di Isma Ali, jadi kitab. Aduh, saya Ustaz, kalau pesantren tahfiz bisa dapat dana nih. Loh, kok bisa begitu? Saya kaji, ternyata sekarang kurikulum di pesantren-pesantren yang ngajinya kitab-kitab diubah. Bayangkan, untuk apa? Mematikan paham umat Islam. Jadi silahkan tahfiz Quran ya bagus, tapi jangan hanya sekedar itu. Paham kitab-kitab para ulama itu. Dan salah satu agenda mereka untuk mengalihkan isu supaya Indonesia ini memang soleh, dijamah, memang menjamur pesantren tahfiz Quran, ya silahkan, mantap. Tapi ingat bahwa ini juga adalah strategi mereka untuk mengalihkan umat Islam supaya meninggalkan tuh kitab-kitab para ulama. Akhirnya apa? Nggak ngaji. Bukan saya mengecilkan pesantren tahfiz, itu tidak, sama sekali tidak. Gitu. Pahala iya, tapi kalau dia ngerti cuma hafal Quran saja, nggak ngerti dia bagaimana sistem ekonomi Islam, nggak ngerti sistem politik Islam, nggak ngerti itu, nggak ngerti ini, lalu gimana coba? Bayangkan, dia hanya bisa jadi imam di sebuah masjid, tapi dia nggak paham, ya pemikirannya sekuler juga. Hati-hati. Nah itu saya alami betul itu. Karena kawan saya S3 di Australia waktu itu, dia bilang, oh kalau pesantren alim tidak bisa. Ternyata lihat, ada satu pesantren diubah kurikulumnya, dikasih setahun dia 1 miliar. Ubah. Lah sekarang aja ilmu nahu, sorot jadi ilmu yang ilegal kok. Sekarang anak kita, aduh, semakin lama semakin tidak memahami Islam itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya anaknya difahamkan tentang ilmu bahasa Arab. Di mana? Ya cari aja. Sama saya juga nggak apa-apa kan gitu. Jadi itu ya, bukan mengecilkan tahfiz Quran, tidak, demi Allah tidak. Tapi itulah yang pernah saya pahami. Dia bilang, dia lihat tuh, sekarang negara-negara Barat itu sibuk ingin mengubah kurikulum yang dulunya belajar kitab, mau dicampakkan ke kitab-kitab para ulama. Supaya apa? Kita bodoh semua dalam ajaran Islam. Nah itu kira-kira ngamuk saya tadi. Terima kasih Ustaz, namun Ustaz memberikan ilmu oleh kami. Baik, sedikit closing statement dari Ustaz Yusuf ini, silakan Ustaz, kalau tidak mau masuk waktu juga silakan. Oke, sebagai seorang muslim itu kan kita ada doa yang saya rasa ini doa sapu jagat ya serius. Itu kita menginginkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, tetapi doa ini juga menurut saya harus sering kita renungkan ya, harus sering kita renungkan, dikaitkan dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri itu sudah memberikan sebuah sinyal ya, sebuah sinyal. Nah, apa sinyalnya? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa barang siapa yang a'rada an dzikri, berpaling dari az-zikri. Ya, az-zikri kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, maka az-zikri itu adalah ayat di mana Al-Qur'an ya. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Qur'an atau berpaling dari hukum Al-Qur'an, maka fa'inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah penghidupan yang sempit. Nah, ini ayat mungkin perlu kita coba kaitkan dengan kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Kenapa penghidupan masyarakat ini demikian sempit ya? Artinya gas langka, padahal kita hidup di negeri yang banyak sumber gasnya. Teman saya di Kalimantan itu sering menyampaikan sering mati lampu, padahal mereka hidup di negeri yang batu bara itu luar biasa ya.
Kalau di Sumatera Utara banyak juga batu bara. Banyak. Padahal batu bara itu adalah sumber untuk PLN, itu sangat besar. Ya. Itu harus kita renungkan. Kenapa kita hidup di negara yang secara sumber daya alam berlimpah, tapi kok seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Ya. Jadi sumbernya banyak, tapi justru mati kelaparan. Al-Quran memberikan jawaban bahwa itu karena a'radu an dzikri, dia berpaling dari penerapan hukum menurut Al-Quran. Itu tentu saja adalah syariat Islam. Dan yang paling menyedihkan bahwa Allah juga menyebutkan kalau di dunia saja dia berpaling dari penerapan hukum Al-Quran, maka di yaumil qiyamah nanti yuraduna ila asyadil azab, dia akan dikembalikan ke dalam azab yang menghinakan. Berarti kalau kita kaitkan dengan doa tadi, sudahlah di dunia tidak dapat hasanah, di akhirat juga tidak dapat hasanah. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat, tidak ada cara lain kecuali kita hidup dengan hukum Allah sekarang ini semaksimal mungkin yang kita bisa, dan memperjuangkan penerapan Islam secara kafah. Karena ketika syariat Islam itu diterapkan oleh negara, maka bukan cuma menyelamatkan individu per individu, tapi juga menyelamatkan masyarakat secara keseluruhan. Dan itulah sebenarnya bentuk cinta kita kepada saudara kita, baik yang muslim maupun kepada yang non-muslim, baik yang berjuang maupun tidak berjuang. Oleh karena itulah maka kepada saudara-saudaraku para tokoh-tokoh umat yang hadir pada saat ini, kami menilai bahwa peran Bapak Ibu sekalian ini adalah peran yang sangat strategis. Ya. Di tangan Bapak Ibu lah para asatidz sekalian, umat ini menyandarkan harapannya. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang menjadi ikutan ya, masyarakat. Mumpung menjadi ikutan, maka ini adalah amanah untuk mengarahkan masyarakat untuk kemudian juga ikut memperjuangkan syariat. Ketika Bapak Ibu para tokoh ini menyampaikan tentang wajibnya penerapan syariat dan itu kemudian diikuti oleh masyarakat, maka luar biasa. Masyarakat ini akan berubah, mereka akan mengikuti Islam, dan juga Bapak Ibu sendiri juga akan mendapatkan pahala jariah yang luar biasa. Semoga kita semua yang ada di ruangan ini diberikan sikap istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tetap memperjuangkan tegaknya syariat dan khilafah sampai Allah memberikan kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Fatih Al-Malawi dan Ustaz Somali atas segala materi yang sudah diberikan, atas segala ilmu yang sudah diberikan kita. Semoga apa yang disampaikan benar-benar membuka akal kita untuk menuju perubahan yang hidup dalam ini. Untuk itu kita lanjutkan ya, panggung ini saya serahkan kepada MC kita. Ya, izin panggung sedikit Bapak Ibu. Jalan-jalan tugas pagi, ternyata jalan pulang. Wajib berhati-hati, tentunya agar kita tidak kesalahan. Selesai tugas saya dalam dialog muhafal, kedua suami kembali saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.